Bismillahirrahmanirrahim. Sudah siap? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita masih belajar tentang gerak lurus. Masih di bab gerak lurus ya, tapi kali ini kita akan memantapkan diri. Kita akan belajar lebih detail tentang GLB, GLBB, dan gerak vertikal. Gerak lurus itu ada 3 macam ya. Ada gerak lurus beraturan atau biasa disingkat dengan GLB, dan gerak lurus berubah beraturan yang biasa disingkat dengan GLBB, dan yang terakhir itu adalah gerak vertikal. Apa sih gerak lurus beraturan? Apa sih gerak lurus berubah beraturan? Dan apa juga itu gerak vertikal? Mari kita pelajari. Jika dalam penyampaian saya kurang jelas atau kurang ngerti, teman-teman bisa tanya saya, atau penjelasannya mau diulang, nanti langsung di ini ya, di chat ya. Oke, sekarang gerak lurus berubah beraturan. Gerak lurus beraturan. Saya salah baca, maaf. Gerak lurus beraturan atau biasa disingkat GLB, gerak lurus beraturan. Arti atau definisi gerak lurus beraturan itu sendiri adalah jika benda bergerak dengan lintasan lurus dan kecepatannya tetap, disebut benda bergerak lurus beraturan. Jika benda bergerak dengan lintasan lurus dan kecepatannya tetap, itu perlu diingat. Di dalam gerak lurus beraturan, benda bergerak dengan kecepatan tetap. Di sini di bawahnya itu ada, saya kasih contoh yang simple, yang gampang. Di sini ada ini, kursornya kelihatan kan? Kelihatan kursornya bergerak. Ini, halo? Ini anggap aja mobil. Nah, di sini ada satuan waktu dan di bawahnya juga ada satuan jarak. Nah, maksud gambar di sini kita baca di bawah. Mobil bergerak dengan kecepatan tetap selama 10 sekon. Berarti jika dihubungkan dengan yang tadi, saya kasih contoh yang simple aja. Saya kemarin juga sudah menjelaskan kan, kasih contoh. Saya ulang lagi mungkin biar tambah ingat. Nah, contohnya jika seperti ini. Jika saya mengendarai mobil, nah pada 2 menit atau ya pada 2 menit pertama, saya hidupin mobil ya, saya hidupin mobil, terus mobil saya jalankan. Pada 20 menit pertama, jarak yang saya tempuh adalah 20 meter. Ingat ya, karena saya ngendarain mobil, saya hidupkan, terus saya jalankan mobilnya. Pada 22 menit pertama, mobil itu menempuh 20 meter. Nah, pada 2 menit kedua atau pada waktu 4 menit, jarak yang ditempuh juga sekitar 20 meteran. Jadi istilahnya gini, waktu 2 menit saya nempuh 20 meter, waktu 4 menit saya nempuh 40 meter. Jadi istilahnya kan dalam setiap menit dia menempuh
10 meter ya, atau dalam setiap 2 menit dia menempuh 20 meter. 2 menit kedua dia juga menempuh 20 meter. 2 menit ketiga atau 2 menit ketiga dia menempuh 60 meter. Seperti contoh di sini. Di sini ada ini kan. Sebentar. Di sini kan kita nyalakan. Kemudian 2 menit pertama, yang atas ini waktu ya. 2 menit pertama mobilnya berjalan 20 meter. Kemudian 2 menit kedua di ini 4 ini 2 menit kedua dia berjalan juga 20 meter. Dan 2 menit ketiga dia berjalan 20 meter lagi, dan seterusnya. Kira-kira yang bisa disimpulkan apa dari contoh saya itu? Berarti mobilnya gimana? Gimana menurut teman-teman? Pergerakan mobilnya menurut teman-teman gimana? Halo? 2 menit pertama dia 1 menit pertama dia 10 meter, atau 2 menit pertama dia 20 meter. 2 menit kedua dia menempuh 20 meter lagi. Nah, kecepatannya 20 meter. Di 2 menit pertama. 2 menit kedua juga 20 meter. Selain itu yang bisa mobilnya berjalan dikalikan 20. Nah, selain itu hampir benar ya, hampir benar, kesimpulannya hampir benar. Kira-kira yang lebih spesifik lagi apa kira-kira kesimpulannya? Ayo. Kira-kira apa? Bentar. Kira-kira gimana? Ada yang bisa? 20 menit pertama mobilnya menempuh 20 meter. 2 menit kedua menempuh 20 meter lagi. Jadi disimpulkan bahwa mobil di 2 menit pertama dan mobilnya berjalan dengan kecepatan tetap. Nah, bagus. Bagus, ini baru benar ya untuk fisika 1. Ini siapa ya, fisika 1, pintar ya. Jadi 2 menit pertama 20 meter, di 2 menit kedua dia 40 meter, 2 menit selanjutnya kecepatannya tetap. Jadi kesimpulannya benar, mobil itu bergerak lurus dengan kecepatan tetap, yaitu 20 meter. Nah, di sini dari ciri-ciri GLBB dulu ya, saya kasih tahu ciri-ciri GLB itu sendiri. Sebentar. Ciri-ciri GLB itu sendiri: lintasannya garis lurus, kecepatannya tetap, percepatannya 0. Nah, dari apa ya istilahnya ini? Dari contoh ini kita dapat juga membuatnya dalam bentuk dalam bentuk grafik dan tabel ini. Sama kan? Dia di 2 menit pertama menempuh 20 meter, di 2 menit kedua dia menempuh 20 meter lagi. Jadi istilahnya kelipatannya, karena kecepatannya tetap ya, perlu kita ingat pokoknya kalau di GLB itu kecepatannya tetap. Nah, di sini juga dari contoh tadi kita bisa membuat grafik kayak gini. Nah, biasanya grafik di gerak lurus beraturan itu bentuknya seperti ini. Yang panah vertikal ini
berapa. Tuh, yang panah vertikal ini jarak. Terus yang panah horizontal ini dia menunjukkan waktu. Kita ingat-ingat lagi tadi 2 menit pertama dia menempuh 20 meter. Nih kan, kita bisa tarik garis lurus. Terus yang kedua, 2 menit kedua atau di 4 menit dia menempuh 40 meter. Diingat-ingat ya, yang horizontal ini waktu, yang vertikal ini jarak. Nah, setelah ditemukan seperti ini, kita tarik dari titik nol, kita tarik, simpulkan seret ke atas seperti ini. Nah, ditemukanlah itu yang dinamakan V. V itu adalah kecepatan. Tadi kan ditemukan, jadinya kalau 2 menit pertama 20, 4 menit 2 menit kedua atau di 4 menit dia 20. Jadi tadi garis lurus kita temukan kalau kecepatannya ternyata tiap per 2 menitnya itu adalah 20. Nah, kita juga bisa lihat di sini, dan dari grafik yang sebelumnya kita bisa membuat grafik yang seperti ini. Yang horizontal ini waktu, yang vertikal ini kecepatan dari hasil kecepatan tadi. Nah, kita bisa ubah menjadi grafik seperti ini, bahwa kalau dia 2 menit pertama, dia jarak yang ditempuh ini di 2 menit pertama, jarak yang ditempuh 20. Di 2 menit kedua, jarak yang ditempuh 20. Nah, jika dari grafik ini, jika kita arsir daerah grafik membentuk persegi panjang dengan luas sama untuk selang waktu yang sama, ini jika kita arsir, luas yang diarsir adalah jarak yang ditempuh dalam selang waktu tertentu. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa jika benda bergerak lurus beraturan, maka jarak yang ditempuh benda sebanding dengan waktu tempuhnya. Jadi luas yang ini dapat disimpulkan kenapa istilahnya kecepatan tadi, hasil dari grafik ini menunjukkan lurus dengan waktu kan, berarti dapat disimpulkan kalau kecepatannya itu berbanding lurus dengan waktu. Nanti kalau belajar tentang GLB, pasti akan menemukan grafik-grafiknya seperti ini. Semua contoh yang GLB, yang grafiknya akan berbentuk seperti ini. Kita balik lagi di slide diingat ya, tadi dari grafik ini disimpulkan bahwa waktu berbanding lurus dengan kecepatan. Nah, ternyata di sini juga sudah ada statement bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa jika benda bergerak lurus beraturan atau GLB, maka jarak yang ditempuh benda sebanding dengan waktu tempuhnya. Ya, itu diakibatkan karena tidak kecepatannya konstan, kecepatannya tetap, tidak ada percepatan. Jadinya waktu dengan jarak yang ditempuh itu berbanding lurus. Sudah jelas tentang GLB. Masih banyak contoh sebenarnya tentang GLB. Saya kasih contoh satu. Mungkin nanti teman-teman bisa menemukan contoh-contoh lain tentang GLB. Sudah jelas gimana tentang GLB sebelum saya lanjutkan ke GLBB. Yang telat ini ya, sambil mengikuti. Panas sekali ya hari ini. Ada yang ngerasa kepanasan nggak? Saya ngerasa kepanasan ini. Sebentar, saya hidupin AC dulu ya.
akhirnya. Iya, kok musim panas harus ini ya, harus boros-boros AC. Aduh, bentar-bentar ngidupin AC. Mikir, aduh listriknya. Ya udah deh, lanjut aja ya. Tadi sudah kita belajar tentang GLB, sekarang kita belajar tentang GLBB. Gerak lurus berubah beraturan. Kalau tadi gerak lurus beraturan, kecepatannya sama dalam rentang waktu yang sama. Jadi kecepatan dan waktunya berbanding lurus. Nah, yang sekarang benda yang bergerak lurus namun kecepatannya berubah-ubah. Benda yang bergerak lurus namun kecepatannya berubah-ubah. Itu disebut gerak lurus berubah beraturan. Di gerak lurus berubah beraturan, dia ada dua macam. Gerak lurus berubah beraturan yang dipercepat dan gerak lurus berubah beraturan yang diperlambat. Saya kasih contoh. Di sini ada contoh, bisa dibaca, tapi itu tulisannya agak ini ya, ternyata ini contoh gerak mobil memasuki pintu tol. Gerak pesawatnya ternyata tulisan pesawatnya jauh nih, tapi kelihatan ya. Gerak mobil memasuki pintu tol, gerak pesawat saat take off, gerak pesawat saat landing. Nah, gini, saya kasih contoh seperti apa sih gerak lurus berubah beraturan. Saya ambil contoh mobil lagi, biar nggak terlalu bingung. Saya ambil contoh mobil lagi. Ketika saya naik mobil, kemudian saya hidupkan, saya jalankan mobil saya di 2 menit pertama. Di 2 menit pertama saya lambat, jalan saya pelan-pelan. Kemudian di 2 menit kedua saya banterkan, saya tekan gas, saya injak gas kuat-kuat. Jadi otomatis ini ya, mobilnya jadi lebih kenceng di 2 menit pertama. Kemudian 2 menit ketiga ternyata di depan mobil saya ada mobil, contohnya ya. Tiba-tiba ya di 2 menit ketiga, jadi otomatis saya harus mengurangi kecepatannya. Nah, di saat saya di 2 menit kedua, di saat saya menginjak gas, saya menambah kecepatan mobil saya, di saat itulah terjadi gerak lurus berubah beraturan dipercepat. Tapi ketika saya memelankan atau mengerem mobil saya yang sebelumnya cepat, itu terjadi gerak lurus berubah beraturan diperlambat. Ada contoh-contoh lain, di situ ada kan gerak mobil memasuki pintu tol. Gerak mobil memasuki pintu tol itu termasuk dipercepat atau diperlambat kira-kira? Ayo. Halo? Kalau gerak mobil memasuki pintu tol dipercepat, GLBB dipercepat apa GLBB diperlambat? Kira-kira gimana? Tinggal nebak aja, dipercepat apa diperlambat? Diperlambat. Kalau kalau gerak pesawat saat take off. Kalau gerak pesawat saat take off, ngerti take off kan? Take off itu waktu mau terbang. Berarti dipercepat apa diperlambat? Kalau gerak pesawat saat take off, dipercepat atau diperlambat? Dipercepat. Ya. Dipercepat ya kalau saat take off. Yang benar tadi siapa ini tadi?
celah. Dipercepat, ya dipercepat kalau pesawat saat take off, benar. Kalau sedangkan gerak pesawat saat landing berarti kecepatannya diperlambat. Ada banyak contoh yang lain, nanti Anda bisa cari sendiri, bisa ya. Kalau take off dipercepat, kalau pada saat landing dia diperlambat, karena kalau nggak dipercepat nanti nggak bisa terbang. Kalau saat landing dia dipercepat malah nggak bisa landing, ya kan? Ya benar Mak Citrawati. Ada dua ya, GLBB itu ada dua, GLBB dipercepat, GLBB diperlambat. Di situ juga ada contoh ya. Misal kita mengendarai mobil yang melaju pada lintasan lurus, kemudian menekan gas, maka mobil akan bergerak semakin cepat. Sebaiknya jika mobil direm, maka mobil akan bergerak semakin lambat. Maka mobil dikatakan bergerak lurus berubah beraturan. Dan mobil dan pesawat tadi itu mengalami percepatan. Di sini juga ada ciri-ciri GLBB. Perpindahan tiap selang waktu berubah secara beraturan. Kecepatannya berubah beraturan, percepatannya tetap. Di sini juga dari ini di GLBB itu juga ada grafik ya. Sebentar. Nah, grafiknya ada dua pasang. Iya, nggak apa-apa, izin, nggak apa-apa. Di GLBB, kalau di GLB tadi ada satu pasang. Yang pertama itu apa ya? Yang tadi itu saya kasih lihat. Kalau yang di GLBB ini ada dua pasang. Yang pertama ini dua grafik di atas menunjukkan gerak berubah beraturan dipercepat. Kalau yang dua grafik di bawah ini menunjukkan gerak berubah beraturan diperlambat. Misal sebentar, harusnya saya kasih ini ya, sebentar, saya kasih angka. Sebentar, biar jelasinnya lebih gampang. Tapi grafiknya kelihatan kan? Sebentar. Dari grafik ini kita bisa simpulkan di sini yang melintang horizontal ini waktu ya, diingat. Kalau ke atas itu jarak. Dari grafik yang garis tengah ini kita bisa simpulkan ketika 1 menit pertama dia bisa saja menempuh 2 meter. Tapi ketika ketika dalam waktu 1 menit dia menempuh 2 meter. Tapi bisa jadi di waktu 2 menit, waktu selanjutnya atau 1 menit selanjutnya dia bisa jadi menempuh jarak yang lebih jauh. Karena kayak gini, kalau awal-awal seperti contoh di mobil tadi, kalau mobil awal-awal menempuh dalam 1 menit dia menempuh 2 meter. Kemudian di menit selanjutnya ternyata mobilnya digas, dikencengin. Jadinya
otomatis jarak yang ditempuh dalam waktu 1 menit selanjutnya itu jaraknya akan lebih besar, makanya grafiknya berbentuknya melengkung ke atas. Nah, dan di sini dari grafik ini bisa diaplikasikan bisa di apa istilahnya, dirubah jadi ke grafik yang seperti ini. Ini sebenarnya yang titik 5 itu anggap aja titik 5 ini anggap aja ini tadi saya soalnya tinggal nyomot di Google aja contohnya tadi. Ini gini, ini kecepatan pertama, sebentar, terus V. Di sini kalau di gerak lurus berubah beraturan, dia kecepatannya berubah-ubah, jadi dia ada kecepatan awal dan kecepatan akhirnya. Nah, sebentar, kalau kecepatan awal biasa disebut VO, tapi kalau kecepatan akhirnya disebut VT. Nah, kalau kecepatan awal seperti contoh tadi di 1 menit pertama, ini kecepatan awal seperti contoh tadi di 1 menit pertama dia menempuh 2 meter, kemudian setelah 1 menit selanjutnya dia mempercepat gerakannya dan menempuh jarak yang lebih jauh, maka hasilnya seperti ini. Jadi garis di grafik ini meningkat. Nah, VT ini adalah kecepatan setelah mengalami percepatan. Karena dipercepat tadi kan, kecepatannya berubah. Awalnya kecepatannya mungkin 2 meter per menit. Setelah mengalami percepatan ternyata dia menempuh 3 meter per menit. Jadinya terjadilah grafik yang berbentuk seperti ini. Dia juga ini begitu juga di gerak lurus berubah beraturan diperlambat. Sama, kalau di awal-awal kecepatannya tetap, kemudian di mobilnya semakin diperlambat, maka grafiknya kalau tadi ke atas, sekarang grafiknya bengkok menurun seperti ini, dan hasilnya juga seperti ini. Sebenarnya ini ya tergantung ini juga. Grafik itu sebenarnya tergantung nominalnya berapa per berapa, tergantung soalnya. Kalau soalnya berubah-ubah bisa jadi grafiknya, tapi umumnya kalau dipercepat grafiknya kayak gini dan diperlambat kayak gini. Gimana tentang GLBB? Sebelum saya lanjutkan, susah ya? Susah nggak? Halo? Halo? Ngerti nggak GLBB? Pokoknya istilahnya ada 2, dipercepat diperlambat. Yang dipercepat itu gimana, yang diperlambat itu gimana? Nanti diingat-ingat lagi. Yang ketiga, sekarang kita belajar yang terakhir. Setelah kita belajar tentang GLB dan GLBB, sekarang kita belajar tentang gerak vertikal. Oh, masih kurang paham? Saya ulangi lagi. Kalau GLBB itu kecepatannya berubah-ubah, bisa dipercepat atau diperlambat. Berbeda dengan GLB. Kalau GLB itu kecepatannya tetap, tiap 1 menit dia menempuh 20 meter, 2 menit 40 meter, kayak gitu. Jadi tetap loncatan. Kalau
di GLBB dia berubah-ubah. Jadi ada kalanya diperlambat dan ada kalanya dipercepat. Kalau dipercepat, ambil contoh mobil yang kita gas, kita kencengin, kita injek gasnya, itulah yang dinamakan gerak berubah beraturan dipercepat. Tapi ketika saat dipercepat tiba-tiba Anda menekan rem, itu berarti mobilnya mengalami gerak lurus berubah beraturan diperlambat. Kalau tentang grafik tadi itu sebenarnya bergantung sama soalnya atau bergantung tentang nominalnya dia berapa. Kalau dipercepat dia grafiknya ke atas karena apa ya, limited. Gimana Mbak Neng aja, kalau grafik ini sebenarnya bergantung sama apa ya istilahnya, soalnya atau nominal yang ditempuhnya, tergantung kecepatan berapa kecepatan mobilnya. Kalau enggak ini saya lanjutkan. Ada gerak vertikal ya, gerak vertikal, gerak lurus secara vertikal. Sudah bisa bedakan kan antara vertikal dan horizontal. Kalau yang garis pink ini ke atas itu dinamakan apa? Vertikal apa horizontal? Yang pink apa yang apa? Yang kuning. Yang mana yang horizontal, yang mana yang vertikal? Yang pink ini ke atas ini vertikal. Kalau yang samping ini horizontal. Bisa bedakan kalau vertikal itu ke atas, kalau horizontal itu menyamping. Ya. Jelas ya? Gerak vertikal itu sendiri terlihat ada dua, gerak jatuh bebas dan gerak vertikal ke atas. Mari kita lihat. Di situ juga sudah banyak contoh. Nih contoh orang terjun, orang melompat, dan apa ini? Buah yang sedang jatuh. Kita belajar yang pertama gerak lurus, gerak jatuh bebas. Di sini saya punya contoh pohon apel. Pohon apel di sini dia apelnya waktu itu matang. Jadi apelnya tiba-tiba jatuh ke bawah. Nah, apel yang jatuh dari pohonnya ke tanah dia mengalami percepatan. Kenapa? Biasanya coba kita lihat buah yang jatuh dari pohonnya, pasti itu geraknya cepat. Karena apa? Gerak buah yang jatuh atau apapun benda yang jatuh dari atas ke bawah, dia mengalami tarikan gravitasi bumi. Udah ngerti kan tentang gravitasi bumi? Sudah dipelajari kan di geografi? Jadi kalau benda, mau apel atau benda apapun, ketika kita jatuhkan ke bawah, itu kecepatannya bertambah. Jadinya dia mengalami percepatan. Dan gerak yang semacam ini juga dikatakan sebagai gerak berubah beraturan dipercepat. Banyak contoh seperti apel, atau saat kita pegang pensil terus kita jatuhkan pensil. Nah, geraknya biasanya cepat. Kenapa geraknya cepat, Kak, Mbak atau Miss? Kenapa geraknya cepat? Karena geraknya itu dipengaruhi oleh gravitasi bumi. Sedangkan kalau sekarang ada gerak jatuh bebas, selanjutnya ini ada gerak vertikal ke atas. Ingat, vertikal itu geraknya ke atas. Nah, gerak vertikal ke atas saya ambil contoh. Di gambar itu ada seorang anak yang melemparkan bola ke atas. Dia melambungkan bola. Dia pegang bola terus dia lambungkan. Nah, gerak yang terjadi pada bola tersebut berbeda dengan gerak apel yang jatuh ke bawah, ke tanah. Dia berbeda. Karena apa? Karena tidak dipengaruhi gravitasi. Jadi otomatis benda yang melawan gravitasi, dia kecepatannya karena tidak ditarik gravitasi,
dia kecepatannya otomatis diperlambat. Jadi dapat definisikan kalau gerak vertikal ke atas itu sama dengan gerak lurus berubah beraturan diperlambat. Ada banyak contoh sebenarnya, mungkin teman-teman bisa contoh lain. Kita bisa baca ya kan, adalah gerak sebuah benda yang dilempar atau ditembakkan tegak lurus menuju ketinggian tertentu. Benda yang bergerak vertikal ke atas mengalami perlambatan sehingga kecepatannya semakin berkurang. Pada saat benda berada pada ketinggian maksimum, kecepatannya 0. Pada keadaan itu, benda berhenti sesaat, kemudian jatuh bebas ke bawah. Nah, jadi halo. Jadi artinya ketika kita melempar bola ke atas, ketika kita melempar bola dengan sekuat tenaga ke atas, ketika bola berada di ketinggian maksimum, kecepatan bola itu 0. Kita lempar dengan sekuat tenaga dengan kecepatan tertentu,